Baik, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Hari ini Selasa 22 Oktober 2013. Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda di Wakil Rakyat Pilihanku, Jangan Pilih Kucing Dalam Karung. Pemirsa, saya, Anda dan semua orang berharap pemilu legislatif 2014 dapat melahirkan elit politik yang tentu saja diharapkan berasal dari kalangan masyarakat dengan integritas tinggi. Karena mereka lah yang akan menentukan jalannya sejarah politik sosial ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan. Bersama saya di Danu Praja, kita buka dulu. Inilah WRP, Wakil Rakyat Pilihanku, Jangan Pilih Kucing Dalam Karung. Pemirsa, jeli dalam menentukan pilihan bisa menjadi salah satu faktor dalam upaya menghasilkan elit politik yang berkarakter. Track record dan rekam jejak merupakan katalisator dalam menguji integritas elit politik. Di studio WRP telah hadir Bapak H.M. Afif Hasbullah. Selamat malam. Selamat Bapak malam, Afif. Mas Adit. Apa kabar ini, Bapak? Baik, Mas Adit. Baik. Saya perkenalkan dulu kepada pemirsa, Bapak Afif dengan nama lengkap beliau adalah Haji Muhammad, begitu Bapak? Iya, betul. Haji Muhammad Afif Hasbullah, SHSAG, M.Hum. Lahir di Lamongan 14 Agustus 1976. Alamat domisili sekarang adalah di Pondok Pesantren Simo, Iya. Sungai Lebak. Iya. Iya. Karir terakhir mungkin pemirsa dan juga saya pribadi juga tidak asik lagi. Beliau merupakan rektor dari salah satu universitas di Lamongan, Unisda. Benar begitu Bapak? Betul, Oke. betul. Kita langsung ke profil dulu. Ini mungkin perjalanan pendidikan terlebih dahulu sampai akhirnya Iya. sampai di M.Hum ini gimana dulu Bapak? Iya. Ya, dulu saya masa kecil menempuh pendidikan. Tapi memang dari awal di Lamongan Pak ya? Lahir Iya, di Lamongan? lahir di Lamongan, kemudian sekolah sampai menengah atas di Lamongan. Di Lamongan ya? Kemudian pendidikan tinggi di Yogyakarta, di IAIN Jogja, di Universitas Islam Indonesia, kemudian di Universitas Gajah Mada, dan sekarang menyelesaikan doktoral di Untak Surabaya. Sekarang masih berjalan? Iya. Ya. Kalau mengenai pekerjaan sampai di posisi Pekerjaan, rektor ini? iya, ya awalnya dulu adalah saya sebagai staf pengajar di Unisda Lamongan. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai rektor di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan atau Unisda sejak usia 24 tahun. 24 tahun? Iya. Ini track record kalau saya dapat profil dari Bapak Afif, pemirsa yang dapat saya bacakan. Yang pertama adalah beliau merupakan rektor Unisda Lamongan dan merupakan rektor termuda di Indonesia. Betul sekali. Luar biasa. Iya. Kemudian yang kedua, beliau juga merupakan wakil ketua pengurus pusat Lajna Perguruan Tinggi NU atau PBNU. Iya. Ini sama-sama organisasi apa? Organisasi perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kemudian yang ketiga, ketua Ikatan Sarjana NU Lamongan. di Lamongan. Iya. Yang keempat adalah sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Matoliul Anwar. Matoliul Anwar, Simo, Sungai Lebak, Karanggeneng. Iya, betul. Ini yang domisili sekarang ya? Betul, domisili saya di pondok itu. Sekretaris Yayasan. Iya. Termasuk berdiri juga kah? Enggak. Oh, enggak ya, Pak. Iya, Tapi aktif di Pondok Pesantren? kita sampai aktif, tinggalnya pun di situ. mengelola di sana beberapa lembaga pendidikan yang ada di pondok pesantren. Banyak prestasi yang saya lihat ini termasuk track record tentang organisasi dari Pak Afif, dari mungkin menjabat pengurus pusat, wakil ketua pengurus pusat. Kalau menurut Pak Afif sendiri dalam organisasi, peran jenengan sendiri gimana Pak? Di dalam peran organisasi saya dalam hal ini berusaha untuk semaksimal mungkin bisa menunjukkan satu kapasitas sebagai bagian daripada kaum muda yang kita tentu harus berbuat lebih di tengah-tengah masyarakat ya.
Sebagaimana diketahui bahwa saya banyak aktivitas di bidang pendidikan, oleh karena itu saya juga aktif di beberapa asosiasi di lingkungan pendidikan ataupun pendidikan tinggi, kemudian juga di lingkungan Nahdlatul Ulama dan jamiah-jamiah keagamaan yang lain. Karena itu sebagai basis daripada saya untuk berkiprah dan berkhidmah di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kalau saya bicara soal karir politik, Ya. ini saya langsung menuju to the point aja ini. Betul. Mulai masuk dalam dunia politik kapan nih Pak? Tentu saja sejak kira-kira 1,5 tahun yang lalu atau hampir 2 tahun yang lalu, ketika Partai Nasdem ini didirikan dan kemudian banyak komponen daripada masyarakat, baik di Lamongan sendiri maupun di tingkat regional maupun nasional, meminta saya untuk bisa membantu membidani partai baru ini, yakni Nasdem di Kabupaten Lamongan. Itu sebelumnya saya tidak pernah berpikir untuk menjadi politisi atau terjun di tengah-tengah politik praktis, ya. Tapi karena kembali kawan-kawan dari unsur-unsur masyarakat meminta saya untuk bisa membantu gerakan perubahan ini, maka bismillah, la haula wala quwata illa billah, saya berusaha untuk membantu kawan-kawan mewujudkan, dan alhamdulillah hari ini partai ini bisa lolos verifikasi dan menjadi satu-satunya partai baru yang bisa menjadi kontestan pemilu 2014. Saya garis bawahi, Pak Afif akhirnya terjun di dunia politik. Tadi menyebutkan karena memang ada dorongan. Betul. Bukan karena ada keinginan pribadi. Betul. Atau mungkin sebenarnya dari keinginan pribadi memang sudah ada niatan gitu. Tidak ada. Jadi sesungguhnya saya selama ini sudah sangat enjoy dan sangat menikmati pengabdian khidmah di tengah-tengah masyarakat di bidang-bidang sosial, bukan politik praktis. Ya. Dan sebagai rektor saya alhamdulillah sudah bisa berhubungan dengan pihak-pihak manapun, baik itu pejabat tinggi negara, tokoh-tokoh masyarakat nasional dan seterusnya. Saya bisa mempunyai akses yang alhamdulillah cukup bagus sekali. Tetapi saya melihat, saya mendengar, saya memperhatikan, memahami bahwa di tengah-tengah masyarakat sedang tumbuh satu kegalauan yang ini tidak hanya kita bisa mengomentari dari sudut-sudut kita sebagai seorang pengamat, dari praktisi pendidikan atau pengamat politik, tetapi hendaknya sebagai akademisi kita bisa selain menyumbangkan ide-ide dari teori-teori yang ada, kita juga bisa implementasi di dalam kenyataan begitu. Baik, ketika kita bicara soal rektor, pemirsa, Pak Afif sekali lagi merupakan rektor yang masih muda. Kalau bicara rektor tidak akan lepas dengan dunia pendidikan. Saya penasaran nanti dengan pandangan dari Pak Afif ini tentang pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Tapi kita akan kembali sesaat lagi. Masih di WRP, Wakil Rakyat Pilihanku, Jangan Pilih Kucing Dalam Karung. Ada kejutan lagi di Jari Sakti Motor Lamongan. Hanya dengan uang muka Rp800.000, kita sudah bisa bawa pulang motor Suzuki baru dengan angsuran murah banget. Enaknya lagi, proses kredit motor Suzuki di Jari Sakti Motor Lamongan cepat dan pasti 99% ACC. Pengurusan surat-suratnya juga cepat, gak pakai lama. Kredit motor Suzuki di Jari Sakti Motor Lamongan dijamin nyaman dan aman karena didukung oleh bank-bank ternama dan berkualitas. Kredit motor di Suzuki Jari Sakti Motor Lamongan ada hadiah langsungnya, banyak banget. Ada LCD, BlackBerry, jaket, helm, dan ditambah dengan servis gratis. Kalau soal selera, Suzuki Jari Sakti Motor Lamongan jagonya karena tipe motornya juga banyak pilihan sesuai untuk tua dan muda. Titan, Next, Satria, dan masih banyak lagi. Kalau soal kualitas mesin handal, hanya di Suzuki Jari Sakti Motor Lamongan yang bisa membuktikan karena didukung dengan tenaga servis yang handal dan memuaskan. Jari Sakti Motor Lamongan, rajanya dealer Suzuki di Lamongan, terlengkap dan termurah. Datang dan buktikan.
Baik, pemirsa, kita kembali masih di WRP Wakil Rakyat Pilihanku, Jangan Pilih Kucing Dalam Karung. Pemirsa, bukan hal mudah untuk kita menentukan pilihan untuk menghasilkan elit yang menjunjung etika dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya masih berdiskusi bersama Bapak Afif Hasbullah yang akhirnya dari karir seorang rektor dan memilih untuk masuk di dunia politik, politik praktis lah istilahnya, gitu, Pak. Saya langsung menuju ke pandangan seorang rektor muda, Pak Afif ini, tentang bagaimana dunia pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Iya, bahwa negeri kita tentu kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, salah satu tujuan daripada didirikannya negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan bernegara ini kemudian oleh negara itu diberikan penegasan-penegasan. Yakni misalnya di dalam pasal 31 bahwa negara menjamin pendidikan dari setiap warga negara. Pendidikan merupakan hak daripada warga negara. Dan pemerintah wajib untuk memenuhi pendidikan daripada warga negaranya. Nah, dengan mengalokasikan anggaran 20% yang sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi, ini kemudian menjadikan bahwa tujuan daripada reformasi salah satunya adalah di bidang pendidikan. Bagaimana caranya agar supaya kualitas daripada manusia bangsa Indonesia ini mempunyai satu strata yang lebih baik, lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain. Akan tetapi bahwa sepanjang reformasi ini kita masih belum bisa melihat secara maksimal terkait dengan hasil anggaran 20% pendidikan, terutama juga masih banyak faktor-faktor yang bermasalah di bidang pendidikan yang ini mengganggu terhadap pengembangan kualitas daripada pendidikan Indonesia. Nah, untuk itu maka kita harapkan ke depan masalah-masalah poin-poin hal-hal yang penting yang menjadi krusial masalah pendidikan Indonesia ini secara sistemik bisa kita kikis ya, sehingga ke depan kita bisa lebih cepat dalam rangka untuk menghasilkan kualitas manusia Indonesia unggul pada tahun 2045 ketika Indonesia berusia 100 tahun. 100 tahun. Ada 4 masalah, Mas, atau bahkan 5 masalah terkait dengan pendidikan di Indonesia yang harus kita endorse ya dari semua pihak, termasuk juga para penyelenggara negara, ya, legislatif, parlemen, ya, eksekutif dan seterusnya ini harus bergandengan tangan. Pertama adalah misalnya terkait dengan masalah mutu pendidikan kita. Mutu pendidikan kita yang hari ini secara rata kita masih banyak negara-negara di Asia Tenggara sekalipun kita masih dianggap ketinggalan. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah akses, bahwa banyak masyarakat Indonesia di daerah-daerah terluar, terpencil, kemudian dia tidak mempunyai satu kemampuan, ini kemudian tidak bisa mendapatkan satu pendidikan. Karena negara pun tidak bisa mampu 100% untuk menangani, melayani masyarakat kebutuhannya di dalam bidang pendidikan. Ini masalah akses. Kemudian yang ketiga adalah masalah pemerataan. Bagaimana caranya agar supaya sekolah-sekolah yang masih tidak mudah untuk dijangkau, kemudian tidak tersedia di banyak daerah-daerah yang terpencil, itu bisa disediakan oleh negara sehingga pendidikan bisa merata di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan masalah relevansi. Kita perlu untuk memperbanyak pendidikan-pendidikan yang itu dibutuhkan oleh bangsa ini hari ini dan yang akan datang. Banyak anak-anak kita kuliah atau sekolah mengambil jurusan ternyata ini tidak sesuai dengan masa depannya atau bidangnya dia gitu. Kemudian tentunya adalah yang terakhir terkait dengan masalah kepemimpinan dan leadership, ya, fasilitas daripada
penyelenggaraan pendidikan tentu harus bisa dipenuhi secara maksimal oleh negara dalam hal ini, karena sudah dibantu oleh swasta, maka negara hanya membantu hal-hal yang kurangnya fasilitas. Nah, ini harus didukung oleh manajemen yang bagus di tingkat pengelola lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya mungkin ya termasuk di daerah-daerah seperti Lamongan dan sekitarnya. Ini saya garis bawahi, ada 5 poin yang saya catat di sini. Yang pertama adalah mutu pendidikan, Betul. akses menuju tempat pendidikan itu, pemerataan, relevansi dan kepemimpinan. Menurut Pak Hafiz sendiri, 20% anggaran apakah belum bisa memperbaiki itu? Saya simpel aja. Mengingat 20% ini adalah termasuk honor daripada pegawai atau pelaksana pendidikan, pengelola pendidikan, guru, dosen, karyawan pegawai dan seterusnya, sehingga ini belanja sangat memakan gitu kan, sehingga apa, untuk kebutuhan daripada unsur akademik, penyediaan fasilitas sarana, kemudian kita bisa mendapatkan update ilmu yang lebih baik, itu menjadi berkurang gitu kan, berkurang. Nah, memang ini sebuah keterpaksaan. Negeri kita memang kalau meminjam Bapak Yusuf Kalla sebenarnya belum mampu untuk bisa memenuhi 20% full daripada pendidikan itu sendiri. Nah, ini Mas Adit, bahwa masih ditambah lagi oleh mungkin barangkali ada karena birokrasi yang panjang, yang berbelit, ini kemudian menjadikan aliran dana ini menjadi masuk, harus mengantong dulu dan seterusnya, yang ini kemudian tidak bisa persis sekali kalau bahasanya Mas Adit, potongan lah, seperti itulah, kira-kira seperti itu. Ya, itu tadi mungkin saya tangkap pandangan tentang secara luas untuk Indonesia. Saya pengen Bapak Afif ini menggambarkan tentang Lamongan aja. Iya. Ataupun yang mungkin yang sekarang lagi digeluti juga kan ya. Jadi begini, saya kira Lamongan dan sekitarnya, Gresik gitu kan, Bojonegoro punya kapasitas kemampuan yang bagus. Kita melihat bahwa animo masyarakat untuk mendirikan yayasan-yayasan, lembaga-lembaga pendidikan di mana pemerintah sebenarnya tidak mampu untuk melaksanakan itu, ini patut kita apresiasi. Kemudian dari sisi lain, bahwa pada kenyataannya pendidikan di Lamongan khususnya ini banyak melahirkan alumni-alumni, juara-juara daripada sekolah ya, di tingkat regional maupun nasional bahkan internasional. Artinya ini mempunyai satu kapasitas yang baik ya, walaupun kita di dalam rangka menyelenggarakan pendidikan ini dengan dana yang pas-pasan. Nah, memang kalau menurut kawan-kawan di swasta itu memang perlu banyak hal lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Satu misalnya adalah untuk dukungan pemenuhan fasilitas-fasilitas. Kemudian yang kedua adalah dukungan di dalam rangka untuk pemenuhan ketenagaan ya. Karena tenaga yang bagus, tenaga yang profesional itu harganya mahal, Mas ya. Hari ini seperti itu. Maka kalau ini tidak ada dukungan yang optimal daripada pemerintah, tidak mungkin swasta itu bisa meningkatkan kualitasnya yang lebih baik lagi. Nah, dalam posisi ini maka ke depan harusnya adalah perlu ada satu pengawalan. Artinya adalah advokasi bahwa pendidikan yang ada yang sudah dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat ini harus mendapatkan satu perhatian yang lebih daripada negara ya, dalam bentuk dukungan-dukungan, apakah itu berupa SDM yang profesional, juga termasuk fasilitas dan sarana prasarana. Baik, semakin menarik perbincangan kita pemirsa, tapi kita harus break sejenak. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di WRP Wakil Rakyat, pilihanku, jangan pilih kucing dalam karung. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang izin mendirikan bangunan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang izin gangguan, setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas bangunan di wilayah Kabupaten Lamongan diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan
dari kepala daerah. Setiap tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan diwajibkan untuk memiliki izin HO. Mulai sekarang, pastikan bangunan usaha Anda memiliki izin demi kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat pemilik bangunan, baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat usaha, uruslah IMB dan HO untuk kepastian hukum dan pengembangan usaha Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dan konsultasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Lamongan, telepon 0322 323 365. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih berdiskusi bersama Bapak Afif Hasbullah. Mudah, bersih, dan berani. Mudah banget ini. Dan saya ingin bertanya seperti ini Pak, ini rumor di masyarakat yang saya tangkap dan mungkin saya sendiri juga pernah berkata seperti itu. Karena memang banyak pejabat yang terlena akhirnya dengan kekuasaan setelah mereka menjabat dan mendapatkan posisi yang diharapkan. Padahal mereka berangkat dari siapa? Mereka lupa akhirnya. Menurut dari Pak Afif, pandangan Pak Afif bagaimana? Ya, sesungguhnya menjadi wakil rakyat itu adalah amanah. Amanah. Ya. Maka ada kata wakil di situ. Ya kan? Kalau wakil-wakil yang lain kan biasanya masih di bawahnya ketua. Ya. Ya. Tapi kalau wakil rakyat tuh kayaknya banyak pejabat itu yang mengatakan bahwa wakil rakyat adalah di atas rakyat. Padahal tidak betul. Ya, kalau kata wakilnya dihilangkan, maka yang ada cuman kata rakyat. Gitu. Sesungguhnya artinya adalah bahwa wakil rakyat itu ya masyarakat biasa. Kita lahir di tengah-tengah masyarakat dan kita mengadvokasi kepentingan-kepentingan daripada masyarakat. Nah, tentu saja bahwa seorang wakil rakyat tidak layak untuk kita kemudian melupakan daripada amanat yang ada. Oleh karena itu maka di dalam satu kontestasi pemilihan umum itu perlu ada pendewasaan politik, kan begitu. Pendewasaan dalam arti gimana nih Pak? Dalam arti bahwa pemilih itu harus cermat dan cerdas seperti Mas Adit katakan tadi. Ya, jangan beli kucing dalam karung. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa masyarakat tentu harus mempunyai satu grade, ya, cara penilaian yang bagus gitu, harus jeli. Iya, harus jeli. Karena setiap partai mempunyai sekian list nama-nama calon legislatif. Tetapi apakah semua caleg itu sama kualitasnya? Tentu saya kira tidak, ya. Ini kira-kira bisa diamini oleh semua orang. Oleh karena itu adalah kita perlu memilih kawan-kawan yang dekat secara akses agar supaya apa? Agar supaya tidak ada jeda di dalam rangka untuk menagih janji, menyampaikan aspirasi, menemui, ya, menyampaikan satu hal-hal yang itu untuk kepentingan masyarakat, ya, dari masyarakat kepada wakil rakyat, ya, seorang wakil rakyat. Nah, oleh karena itu maka saya tentu boleh dong mengajak kepada semua masyarakat dalam artian adalah mari kita pilih orang-orang yang berintegritas, ya. Kita tahu track record selama ini seperti apa dia, gitu kan. Kemudian dia tinggal di mana, kan gitu kan. Kemudian mudah nggak ditemui, gitu kan. Dan kemudian jelas nggak dia selama ini seperti apa, gitu kan. Nah, ini saya kira akan bisa meminimalisir, ya kan, meminimalisir antara kekhawatiran bahwa kita nanti ketika sudah terpilih maka rakyat akan ditinggal, kemudian dengan harapan akan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat yang harus diadvokasi oleh seorang wakil rakyat itu. Jadi kira-kira ini Pak Afif bakal lupa atau tidak ini? Insya Allah
kita tidak lupa Salah satu insya poin Allah aja. ya. Karena apa? Begini, saya lahir di sini di Lamongan, Ya. mulai kecil sekolah di sini, kemudian juga mempunyai khidmah ya, perjuangan di sini di Unisda, kemudian di Pondok Pesantren Matul Anwar. Jadi wakil rakyat itu pun juga tidak dada ya, tidak say goodbye. Karena apa? Karena saya punya ramutan di sini ya, seminggu atau 2 minggu insya Allah masih pulang dan kemudian bisa menyapa konstituen, kita manfaatkan untuk jaring aspirasi dan seterusnya. Kemudian di sisi lain adalah bahwa karena tempat yang dekat itu kita bisa mudah untuk ditemui ya oleh konstituen, itu harapannya seperti itu. Itu kan tidak semua Ya. calon legislatif mempunyai posisi yang sama dengan saya misalnya dalam hal ini. Itu Baik, Mas Adit. Pak Afif tadi mengatakan paling nggak suatu saat nanti kalau misalnya ternyata ini terpilih gitu kan, akhirnya tadi Anda mengatakan 1 minggu atau 2 minggu Ya. menyapa konstituen, Iya. paling nggak merangkul apa Iya, aspirasi betul, dari betul mereka. sekali. Saya penasaran gini, konstituen buat Pak Afif sendiri, arti konstituen apa sih? Sosok mereka itu? Iya. Konstituen itu adalah pemilik negeri ini. Ya. Konstituen itu adalah pemilik daripada konstitusi, pemilik daripada semua kebijakan-kebijakan. Itu konstituen. Nah, kita sebagai wakil rakyat misalnya nanti itu adalah hanya sebagai sekedar pelayan apa? Kalau bahasa Ya. Jawanya adalah pembantu atau jongos daripada rakyat yang memiliki negara, dalam hal ini yang terbingkai dalam konstitusi. Nah, itu yang harus kita taati gitu. Baik, ini langsung saya. Misalnya Anda mendapat kesempatan duduk di kursi para pejabat elit negara ini, Pak Afif. Kira-kira apa yang bakal Anda lakukan? Ini saya langsung ke bidang pendidikan, seperti yang kita katakan di segmen yang kedua tadi. Betul. Kira-kira apa langkah awal menurut Pak Afif sendiri? Tentu saja bahwa banyak komisi-komisi yang di legislatif Ya. itu yang mungkin tenar, ya kan, lebih menselebritis begitulah saya kira. Tetapi kalau saya sih lebih kepingin rame ing gawe tapi sepi ing pamrih gitu. Jadi tidak perlu mungkin harus banyak berkata-kata atau sering tampil di media, tetapi kita harapkan bahwa saya ingin mengawal dari kepentingan-kepentingan stakeholder pendidikan di Kabupaten Lamongan dan Gresik. Ya, itu yang ingin saya kawal, karena pendidikan ini merupakan aset daripada bangsa ini dan semua orang membutuhkan pendidikan karena itu merupakan hak mereka dan menentukan masa depan mereka dan terutama menentukan masa depan bangsa ini. Itu saya ingin menjadi bagian wakil daripada kaum-kaum pendidik, kaum-kaum pengelola pendidikan, termasuk juga para orang tua, wali, siswa, siswi, santri dan seterusnya. Ini untuk kami kawal di dalam kebijakan-kebijakan di Jakarta nanti. Baik, Itu. luar biasa. Boleh Pak Afif saya kasih kesempatan sebelum saya menutup WRP edisi hari ini. Boleh saya kasih kesempatan Ya. untuk mungkin memberi pesan kepada konstituen Ya. yang ada di rumah? Ya, untuk konstituen saya di Kabupaten Lamongan dan Gresik, terima kasih atas segala dukungannya, segala partisipasinya, motivasinya kepada saya, dan saya tentu terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik sekalian, semuanya sudah bisa berjalan sendiri tanpa saya minta dalam rangka untuk mengobarkan api perubahan restorasi di bangsa ini, khususnya mendukung saya Muhammad Afif Hasbullah sebagai caleg DPR RI dari Partai Nasdem ya. Jangan lupa nanti kami juga diberikan dukungan pada 9 April 2014. Terima kasih. Baik, terima kasih Ya. buat Pak Afif Terima kasih, sudah Mas hadir Adit, di ya. WRP malam hari ini. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah setia bersama kami. Inilah segmen terakhir kami. Pemirsa, wajib bagi seorang pemimpin bekerja dengan kesadaran publik. Para pemimpin harus punya cara mengkikis kebiasaan lama, mengubah watak kekuasaan dari mental raja menjadi sejenis pelayan. Galak demi membela rakyat lemah, marah
karena menyelesaikan masalah menampilkan contoh nyata melawan kepentingan privat yang menggila. Rakyat tidak bodoh dan tuli. Mereka tahu siapa wakil rakyat yang peduli. Terima kasih untuk pemirsa. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam dan sampai jumpa.